silakan Bu Nuraila. Assalamualaikum Bu Susan. Waalaikumsalam Bu Ella. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, baik hari ini meski tadi ditanya sama Bu Heni gimana ya perasaannya. Sebenarnya agak deg-degan sih ya karena kita sudah harus melakukan praktek coaching, ditambah lagi ini memang kondisi yang kurang fit gitu, ada lagi flu. Ya mudah-mudahan sih bisa mengikuti kegiatannya dengan baik begitu Bu. Amin. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya. Ya Bu, amin. Baik Bu Susan, tadi apa yang mau disampaikan? Iya, jadi terkait pembicaraan kita hari ini ya Bu. Ya sebenarnya sih ini bukan suatu masalah sih, bukan masalah yang besar banget gitu. Memang tapi ada ganjalan lah sedikit gitu. Jadi saya tuh selalu berpikir gitu ya, gimana sih bisa jadi guru yang kreatif gitu. Jadi banyak sih sebenarnya makna kreatif itu gitu. Tapi yang saya pengen tuh kreatif yang bisa digunakan dalam pembelajaran gitu. Jadi guru yang kreatif untuk pembelajaran di kelas gitu Bu. Itu sih sebenarnya yang jadi ganjalan di hati ya. Baik Bu Susan. Tadi yang Bu Susan katakan bahwa Bu Susan itu ingin meningkatkan ya kreatif Bu Susan sebagai guru ya. Menjadi guru yang Ya, kreatif ya. ya, Baik ya. untuk siswa maupun untuk teman sejawat begitu kan? Ya seperti itu loh Bu, kurang lebih ya kayak gitulah istilahnya kreatif tidak hanya untuk diri sendiri gitu, jadi bisa bermanfaat untuk orang lain juga, untuk orang banyak gitu Bu. Baik Bu Susan ya. Tapi selama ini Bu Susan apa menyadari ataukah emang menyadari bahwa pada diri Bu Susan itu apa sih belum kreatif gitu dalam ketika menghadapi siswa di dalam kegiatan pembelajaran atau dengan teman sejawat. Kalau ditanya sendiri itu apakah saya udah kreatif atau belum gitu ya, saya ngerasa kayaknya emang saya belum kreatif banget nih gitu dalam pembelajaran. Ya paling kan yang biasa memang sudah dilakukan gitu ya Bu, untuk metode modelnya kan memang sudah berganti-ganti ya, baik menggunakan diskusi kelompok gitu misalnya, atau dengan proyek, atau misalnya dengan presentasi gitu. Tapi saya tuh juga pengen menghasilkan kreasi sendiri gitu ya, yang bisa digunakan dalam pembelajaran, entah itu mungkin misalnya kayak bahan ajar atau misal alat peraga gitu, lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Nah itu tuh yang selalu saya pengen banget deh rasanya tuh, ingin menciptakan sesuatu hal yang baru yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu Bu. Masya Allah luar biasa ya Bu Susan ya, Masya Allah. Oke, Bu Susan. Nah, Nah, Bu, kira-kira kondisi ideal apa yang Bu Susan harapkan? kondisi idealnya sih pastinya dari kreatif yang saya buat gitu ya, saya sih inginnya ya otomatis bermanfaat untuk orang banyak gitu lah Bu. Jadi Sebentar tidak Ibu ya. hanya bermanfaat, ya tidak hanya untuk diri saya sendiri gitu. Jadi memang ideal saya sih saya bisa bermanfaat lah, bisa menghasilkan suatu karya lah gitu, yang benar-benar bisa saya gunakan di dalam pembelajaran, terus juga bisa digunakan sama orang lain juga gitu. Seperti itulah Bu kira-kira idealnya. Oke, jadi ingin menjadi guru yang kreatif di bidang segala hal ya Ibu ya, baik untuk siswa ataupun untuk teman sejawat ya. Dan juga dari segi Ya KBM ya Bu seperti ya, itu. kreatif dari menggunakan media, metode pembelajarannya ya Bu ya. Nah, itu. Ya, Ingin ya. menciptakan hal yang baru. Ya, sebenarnya gitu Bu. Sebenarnya saya tuh sering banget ya bicara pada saat pendampingan individu juga nih sama pengajar praktik saya. Saya tuh pengen banget loh Bu nyiptain sesuatu yang baru gitu, yang kreatif saya sendiri lah gitu. Yang pastinya tidak hanya bermanfaat untuk saya gitu, tapi untuk bermanfaat untuk orang banyak juga gitu kan. Terus ya beliau sih menyarankan sama saya gitu, udah aja Bu Susan buat video pembelajaran gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya video pembelajaran juga kadang-kadang
kita suka ngambil kayak videonya tuh ATM lah ke YouTube yang lain gitu ya. Terus kita yang record sendiri kayak gitu. Tapi kan tetap aja kadang-kadang videonya tuh nggak kita buat sendiri gitu. Kita ngambil dari orang lain. Nah, yang hal seperti itu kadang menurut saya ya mungkin bisa dibilang kreatif. Tapi kadang saya merasa duh kayaknya kalau kayak gitu saya kurang puas gitu ya. Karena mungkin kalau video kan bisa dipakai sama orang banyak gitu kan. Bisa dilihat lah, bisa digunakan lah. Tapi saya pengen yang benar-benar nyata gitu hasilnya gitu dari kreasi saya kayak gitu Bu. Baik, Bu Susan. Masya Allah luar biasa ya Bu ya keinginannya. Iya, Bu Susan, keinginan Bu. Insya Allah jadi kenyataan ya Bu ya. Terus apakah Amin Bu. kira-kira ada nggak ya metode atau strategi Bu Susan yang berhasil Ibu lakukan untuk meningkatkan kreativitas Ibu di kelas ataupun untuk teman sejawat? Untuk metode atau misalnya hal yang saya lakukan untuk kegiatan ya untuk mewujudkan kreativitas saya memang belum banyak yang saya lakukan sih ya Bu gitu. Tapi sudah terfikirkan kira-kira apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan supaya saya tuh jadi guru yang kreatif begitu Bu. Jadi sudah difikirkan sih sebenarnya akan melakukan apa nih gitu yang bisa mewujudkan itu semua. Ibu maaf mic-nya Bu. Lagi jam berapa, Bun? Bu Laila. Ya, halo Ibu Iya. ya. Iya, Ibu maaf, mic Ibu tadi nggak ke klik ya. Ya Bu maaf, Bu Baik, maaf Ibu. boleh diulang ya Bu. Baik Bu Susan, ya tadi Masya Allah luar biasa ya apa yang Bu Susan telah lakukan ya untuk mencapai harapannya tadi ya untuk menjadi guru yang kreatif ya, baik dari segi PKBM ataupun untuk dengan berbagi dengan teman sejawat. Nah, kalau kita lihat ratingnya Bu nih, seberapa rating Ibu kalau kita lihat dari angka 1 sampai 10? Ya. Oke. Kalau berdasarkan dari awal banget sih ya Bu, kalau saya rating kayaknya belum ada apa-apanya ya, mungkin baru di sekitar 4 atau 5 gitu ya ratingnya gitu. Ya semoga sih dengan apa yang sudah ingin saya lakukan, kayak misalnya sebenarnya kan tadi saya sudah mengatakan bahwa ada hal yang akan saya lakukan gitu, jadi udah ada planning loh, udah ada rencana gitu. Nah dari hal yang saya lakukan tadi kan sebenarnya pengen pasti itu saya ingin kolaborasi dulu nih sama teman, ingin sharing sama teman gitu, sharing sama teman yang pastinya pengalaman. Kebetulan kan ada teman juga yang memang dia sering ada di komunitas-komunitas nih yang ada di Bojonggede ataupun di Kabupaten Bogor ya. Nah, mungkin dengan saya sharing, terus dia berbagi pengalaman, nah dia tuh bisa memunculkan ide-ide nih Bu untuk saya sendiri gitu. Terus lagi nanti saya juga akan minta pendapat dari kepala sekolah gitu kan. Kebetulan kepala sekolah saya ini guru penggerak juga. Ya nanti kan beliau biasanya pasti akan banyak ide-ide kreatif lainnya nih yang bisa mewujudkan kreativitas saya gitu. Ya saya nanti coba ngobrol dengan beliau gitu untuk memancing ide yang akan saya lakukan seperti apa. Itulah Bu. Nah itu selain itu saya juga belajar lah pastinya. Belajar gitu. Lihat-lihat di YouTube apa kira-kira yang akan menjadi ide buat saya nanti pembuatan apa gitu. Mungkin seperti itu Bu. Siap Bu Susan. Luar biasa ya jadi berbagi pengalaman dengan teman ya, lihat dari medsos, dari YouTube, terus belajar dari berbagai macam sumber ya. Ya kurang lebih seperti itulah Bu. Betul Bu Susan ya, saya setuju apa yang Bu Susan sampaikan tadi. Betul emang kita
kalau kita emang kreatif ya harus mau cari, harus mau, nyari sendiri ya. Sekarang kan udah banyak sumber-sumber yang mudah didapat gitu ya, Iya bener Bu, baik jadi banyak lah ya gitu kan, kita bisa lihat di YouTube lah, udah ada digital juga gitu. Jadi kita bisa sebenarnya searching-searching, cuman ya itu tadi harus ada komitmen juga dari saya juga gitu, apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, tadi Ibu menanyakan rating, tadi kan baru 4 ya, semoga sih nanti setelah saya melakukan apa yang akan ingin saya perbuat mewujudkan kreativitas saya itu, mudah-mudahan sih ratingnya bisa meningkat ya Bu, gitu. Semoga lah, baik, doakan ya Bu Bu. Susan, ya. Amin amin. Baik Bu Susan, iya. Nah Bu Susan, Ya Bu. selanjutnya ini apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan, melaksanakan rencana Bu Susan, strategi untuk meningkatkan kreativitas sebagai guru dan apa langkah-langkah Bu Susan nanti? Oke Bu, jadi kalau misalnya ditanyakan apa sih yang akan saya lakukan, tadi nggak jauh beda sama yang udah saya utarakan ya Bu. Jadi saya pertama itu saya akan coba sharing dulu sama teman gitu kan, yang punya pengalaman yang ada di komunitas belajar yang dia ikut di mana-mana. Terus kemudian saya juga akan minta pendapat, kemudian menanyakan dengan ibu kepala sekolah karena kebetulan ibu kepala sekolah juga guru penggerak gitu. Nah, mungkin beliau nanti akan ada punya ide-ide yang bisa saya kembangkan dan juga ya itu tadi saya coba belajar lagi melalui YouTube kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas saya gitu. Intinya sih Bu, harus komit dulu ya sama ini. Yang paling penting sih nih Bu, jadi harus benar-benar membagi waktu nih. Jadi kan dari apa yang saya lakukan benar-benar harus nge-manage waktu banget gitu. Karena memang saya tuh sudah mulai aktif lagi ke sekolah karena kemarin saya cuti, ya cuti belajar kan. Jadi buat saya juga penting banget yang namanya nge-manage waktu, mengatur waktu supaya saya itu bisa mewujudkan kreativitas saya sebagai guru gitu. Ya salah satunya yaitu tadi gitu. Kalau kita nggak ada waktu untuk lihat YouTube atau sharing kan agak susah juga ya untuk mewujudkannya gitu Bu. Setuju, kita betul harus bisa membagi waktu ya Bu ya, karena kesibukan Bener Bu. yang sekarang yang kita hadapi ini ya ada baik kerjaan sekolah maupun di PPP ya tentunya. Ya begitulah Bu ya, namanya juga kita Nah, kita jalani rumah aja tangga pekerja. ngalir nggak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan Allah Iya. kasih yang terbaik ya Bu. Baik Bu Amin, Susan, kita siap lanjut ya Bu ya. Ibu. Oke, kita lanjut Ya, Bu Susan. boleh. Berapa lama waktu yang akan dibutuhkan Bu Susan untuk melakukan rencana ini? Wow, kalau bisa ditanya waktu, saya jujur masih agak bingung ya Bu gitu ya. Karena memang tentatif juga ya Bu gitu. Saya tidak bisa memastikan misalnya setahun atau bisa setengah 6 bulan saya udah harus jadi guru yang kreatif gitu. Karena di kreatif yang saya maksudkan saya menghasilkan suatu karya gitu kan yang benar-benar bisa berguna untuk orang lain, untuk saya, untuk anak-anak juga gitu, anak didik saya. Jadi kalau bisa ditanya waktunya kapan, gitu sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan, jujur saya belum bisa jawab gitu. Tapi kalau bisa ditanya kira-kira kapan nih akan dilakukan? Ya pasti belum secepatnya. Dan untuk sharing mungkin saya akan lakukan ya minggu depan lah Bu, gitu ya. Karena kan memang saat ini kan minggu-minggu ini lagi kegiatannya juga lagi ada penilaian tengah semester ya Bu ya. Jadi takutnya nanti kalau saya coba sharing, sementara gurunya juga lagi repot ngoreksi nilai gitu, takutnya nanti malah jadi tidak kondusif gitu. Gitu Bu. Jadi kalau ditanya mulai kapan, insya Allah sih cepatnya. Kira-kira ya paling minggu-minggu inilah, minggu depan lah gitu. Seperti itu Minggu Bu. depan ya Bu ya? Minggu depan bisa Insya Allah dimulai Bu, Bu ya? mudah-mudahan. Siap, mudah-mudahan bisa terlaksana Bu. Tapi itu ya tadi ya Bu. Jadi saya coba untuk
sharing dulu aja nih sama temen gitu. Kira-kira ide apa sih yang bisa dikembangkan gitu mengenai jadi guru yang punya kreasi atau misalnya hasil kreativitas sendiri gitu. Baik Ibu. Baik Bu Susan, selanjutnya nih komitmen ya. Komitmen seperti apa yang akan Bu Susan lakukan untuk meningkatkan kreativitas Bu Susan sebagai guru? Kalau ditanya komitmen, pastinya komitmen dalam diri saya itu ya belajar dulu lah Bu. Harus mau belajar dulu, itu harus komit. Nah, dari belajar itu baru nih kita mulai gerak ya, minta sharing sama temen gitu, berbagi pengalaman sama teman, kayak gitu. Terus meluangkan waktu, paling seperti itu sih Bu, komitnya ya tidak jauh berbeda lah ya. Jadi emang harus yakin, terus lagi memang harus komit untuk mau belajar, itu paling Bu, yang akan jadi komitmen bagi saya. Iya Bu ya, kita harus berkomitmen agar berjalan dengan lancar ya dan berjalan terus menerus ya Bu ya. Ya seperti itu Bu. Jadi memang apapun yang kita lakukan tuh sebenarnya harus punya komitmen juga sih ya Bu gitu. Kalau misalnya kita mau mewujudkan sesuatu gitu kan. Jadi memang ya harus ada kemauan, ada komitmen gitu yang harus kita laksanakan gitu Bu. Ya setuju Bu. Agar semua yang kita harapkan atau tujuan kita tercapai ya Bu ya. Tanpa adanya komitmen betul Bu. Harus ada komitmen juga. Tidak akan ada sesuatu yang kita harapkan Bu hasilnya ya Bu ya. Baik Bu Susan, mudah-mudahan rencana Bu Susan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu doanya. Semoga apa yang saya inginkan itu dapat tercapai ya, tidak hanya jadi wacana aja gitu buat saya. Tidak hanya ingin cita-cita gitulah. Oke Bu Susan. Baik Bu Susan, kalau saya simpulkan tadi Bu Susan ya, dari ujung pembicaraan kita ini bahwa Bu Susan itu ingin menjadi guru yang kreatif, betul kan ya? Iya, betul Bu. Yang dilakukan Bu Susan adalah yang pertama adalah sharing dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dan juga melihat dari sumber-sumber yang lain dari YouTube ya, nah itu. Dan keinginan Susan juga ingin lebih lagi membuat hasil karya sendiri, itu membuat kayak video pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, betul kan Bu ya? Oke. Iya betul Bu, pengennya mas seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak hanya cita-cita, tidak hanya wacana, tapi benar-benar bisa terlaksana. Amin. Nah, mudah-mudahan semua apa yang diharapkan Bu Susan, apa yang tujuan Bu Susan tercapai dan terlaksana ya. Dan tadi mudah-mudahan Bu Susan komitmen apa yang Bu Susan tadi bahwa akan belajar terus-menerus supaya berkelanjutan. Jadi tidak hanya sampai di sini saja. Gitu Bu Susan ya? Halo Bu Susan. Ya Bu, ya kayak gitu Bu, betul. Iya betul Ibu. Seperti itu ya. Seperti Ibu sampaikan ya. Gimana Bu Susan sekarang perasaannya? Lebih lega sih Bu ya. Karena ada teman lah yang bisa diajak sharing gitu ya. Terus akhirnya bisa, oh iya ternyata harus melakukan ini nih gitu. Bisa tahu lah jadi apa yang harus kita lakukan gitu Bu. Baik Bu Susan. Syukur kalau begitu ya, alhamdulillah. Terus ada yang perlu disampaikan lagi nggak Bu Susan? Kayaknya cukup ya Bu ya. Mudah-mudahan sih minta doanya aja gitu. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan bisa tercapai. Begitu. Iya. Baik kalau sudah sampai jumpa lagi besok ya. Oke. Boleh Ibu, siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Ibu, kita gantian ya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Susan. Gimana kabarnya Bu?
Alhamdulillah baik. Tapi ya Baik sih ya. sebetulnya mah ini sedikit kurang sehat gitu ya, karena mungkin kecapean lah ya. Ada kegiatan Oh, maulid sebetulnya. oh gitu. Jangan Hmm, capek-capek Bu, nih masalah kondisi cuaca juga lagi tidak bersahabat ya, lagi hujan terus ya Bu ya. iya, lagi Lagi sibuk apa nih Bu? di sekolah Sekarang itu ini nih. ini persiapan Maulid Nabi Bu di sekolah. Mm-mm. Anak-anak juga lagi ATS ya, Oh ya, pas tengah semester. iya ya. Berarti sama ya Bu ya. Lagi pada Hmm, semesteran ya anak-anak ya. Bu Nurlela, jadi apa nih yang mau kita omongin nih hari ini Bu Nurlela? eh, ini sih Bu ada suatu ganjalan atau masalah ya bagi saya mungkin di Mm-mm. kelas, yaitu saya memiliki siswa yang mana siswa itu kurang termotivasi untuk belajar ya, dan Baik, baik. terkadang juga dia itu jarang untuk mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Itu Mm-mm. kan suatu masalah buat saya dan kadang-kadang kebingungan juga untuk menghadapi hal seperti itu. Hmm. Hmm. Jadi Ibu masalahnya tuh ada siswa yang kurang termotivasi gitu ya Bu ya, yang akhirnya mengakibatkan tugasnya ini tidak dikumpulkan dengan baik atau tidak dikumpulkan tidak tepat waktu, seperti itu ya Bu? Ya Bu Nurella? Betul Ibu, betul. Iya, baik. Eee, nah, kalau misalnya seperti itu Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sebenarnya mengenai siswa yang kurang termotivasi kemudian akhirnya jadi tidak mengumpulkan tugas dengan baik dan tidak tepat waktu? Apa yang ingin dapat dari percakapan ini? Jadi inginnya saya itu bisa memecahkan masalah itu tadi, bisa agar siswa itu bisa termotivasi untuk belajar ya, seperti Mhm. halnya, dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi ingin menemukan solusi lah ya dari masalah Betul. yang Ibu hadapi saat ini gitu ya. Betul. Baik, baik, baik. Nah, mengenai masalah yang Ibu hadapi, apa yang akan Ibu lakukan? Yang bisa Ibu lakukan itu apa, Bu? Menurut Ibu? Untuk meningkatkan motivasi si siswa tadi ya, Bu, ya? Ya, betul. Jadi kan siswanya tuh kurang termotivasi ya. Tadi kan Ibu Iya, katakan seperti itu. Yang akhirnya mengakibatkan tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak tepat waktu. Ada hal pasti yang akan harus dilakukan atau yang bisa Ibu lakukan pastinya seperti itu. Nah, apa baik. tuh Bu yang bisa Ibu lakukan Nah, agar Sena bisa yang termotivasi kembali? oke, iya baik Bu Susan. Mungkin yang pertama saya lakukan itu, saya memanggil tentunya saya, mengamati siswa tersebut ya, Bu, ya. Kenapa siswa Oke. tersebut, mengalami, tidak termotivasi untuk belajar. Kedua, Mm-mm. saya panggil anak tersebut dan kita bicara dua arah, komunikasi baiklah dengan, kita, Mm-mm. menanyakan hal apa yang menyebabkan dia tidak termotivasi, ya, nah itu. Terus, Mm-mm. kedua yang saya lakukan yaitu saya memanggil orang tuanya, ya, orang tua siswa Baik. itu ke sekolah barangkali takut di rumahnya ada masalah atau apa gitu. Baik, itu berarti yang akan Ibu lakukan ya agar siswa ini termotivasi gitu ya. Jadi yang pertama Ibu akan mengamati siswanya terlebih dahulu. Setelah itu Ibu akan melakukan komunikasi dua arah nih ya. Baik Ibu dengan si siswanya. Nah, setelah itu Ibu akan memanggil orang tuanya untuk melihat kenapa nih gitu ya si anak ini bisa tidak termotivasi gitu ya, atau motivasinya kurang nih kenapa? Seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya, oke Bu. Nah, eh, dari pengamatan yang dilakukan ya Bu ya, menurut Ibu murid yang termotivasi itu seperti apa? Bagaimana? Mungkin ada kriteria khususnya murid yang Oke. termotivasi itu Bu? Jadi murid yang termotivasi, Bu, ya. Jadi bukan bukan Hmm. murid yang tidak motivasi ya, Bu, ya. Baik, kalau Ya yang kan murid yang dari termotivasi itu, ah, murid itu idealnya, Bu, ya, oh mereka ya, itu aktif, Bu, aktif, kreatif aktif gitu ya. ya, Mm-mm. kreatif ya, tidak pasif lah intinya. Terus, Baik, mereka itu tepat mengumpulkan tugas gitu, Bu, oke. ya. Jadi, apa namanya, ceria, senang di kelasnya. Kalau terlihat Bu oleh kita juga kalau anak itu,
motivasi belajar tinggi itu terlihat oleh kita juga. Lain halnya dengan siswa yang tadi yang saya katakan sama Ibu ya. Jadi males kayaknya, loyo, terus nggak semangat gitu. Tugas yang dikumpulkan gitu. Oh, jadi menurut Ibu tuh siswa yang termotivasi itu idealnya aktif gitu ya Bu ya. Terus dia dalam pembelajaran itu semangat, yang akhirnya tugas-tugasnya bisa dikumpulkan dengan baik ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Idealnya ya Bu. Oke. Semoga sih dari siswa yang tadi kurang aktif bisa termotivasi lagi nih ya Bu ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan tadi siswa yang kurang termotivasi nih ya Bu, itu ada di rating berapa nih menurut Ibu? Kayaknya di angka 5 deh Bu. 5 ya Bu ya. Jadi yang kurang termotivasi ini ratingnya ada di 5. Ada trik atau misalnya yang bisa Ibu lakukan Bu untuk menaikkan rating itu supaya si anak yang kurang termotivasi bisa termotivasi nih agar menjadi siswa yang ideal seperti yang Ibu harapkan. Ada triknya Bu? Baik, kalau saya pikir berulang-ulang kayak nih, ketika saya melakukan kegiatan KBM harus menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariasi ya. Yang bervariasi dan model pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut gitu. Jadi ketika mengalahkan KBM itu saya seharusnya tidak menyamaratakan semua siswa itu dengan satu model gitu. Seharusnya nanti ke depan saya akan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan materi itu sendiri dan yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oke, Bu. Berarti yang dilakukan untuk menaikkan rating dari anak tersebut dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya, begitu ya, Bu? Betul. Iya, oke Bu, setuju banget Bu. Kalau misalnya seperti itu, mudah-mudahan bisa menaikkan ratingnya ya Bu. Nah, jika itu sudah dilakukan nih sama Ibu gitu ya, dengan penggunaan metode tadi yang disesuaikan dengan kebutuhan, otomatis kan pasti Ibu ada harapan supaya si anak ini nih bisa meningkat nih ratingnya. Nah, akan meningkat ke rating yang berapa nih Bu? Dari 5 tadi. Kepengen saya Bu, jujur sih emang belum saya lakukan kan Bu ya. Ini akan melakukan. Tadi kan Ibu bilang apa yang Ibu lakukan gitu kan pertanyaannya. Untuk meningkatkan motivasi si anak itu. Saya berharap sih di angka 8 langsung. Mudah-mudahan gitu ya. Iya. Keren Bu. Mudah-mudahan itu benar-benar terlaksana tuh ya Bu. Karena memang sebagai guru mungkin tidak hanya Ibu aja ya gitu kan. Saya juga mengalami hal yang sama. Jadi memang pas banget nih saya juga bisa berbagi, bisa sharing sama Ibu gitu. Berarti saya kalau misalnya punya masalah seperti ini harus melakukan seperti ini gitu ya Bu ya. Oke Bu. Selain tadi penggunaan metode, ada yang harus dilakukan lagi nggak Bu untuk mewujudkannya? Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan lagi selain menggunakan metode? Mungkin selain menggunakan metode yang bervariasi untuk kegiatan KBM, dan ketika melakukan KBM kita selipkan yang namanya ice breaking supaya bisa membawa anak fokus kembali untuk belajar dan sedikit menyenangkan lah ya. Kita sebut dengan ice breaking. Dan juga tidak lepas Bu dari pengamatan saya tadi, khawatirnya juga si anak itu kurang termotivasi dari rumahnya juga barangkali ya. Nah itu saya nanti ke depan akan memanggil orang tuanya, kenapa si anak ini kurang motivasi untuk belajar. Takutnya di rumahnya ada masalah keluarga atau kurang perhatian lah, kebutuhannya belum tersampaikan. Oke Bu, jadi itu ya Bu, selain penggunaan metode tadi, Ibu juga akan melihat atau misalnya berkoordinasi dengan orang tua itu kan untuk menanyakan apa nih penyebabnya begitu, atau apa karena memang si anaknya ini mungkin kurang perhatian di rumah begitu ya. Setuju Bu, mungkin nanti bisa diidentifikasi lagi ya Bu ya, apa sih yang akan terjadi gitu, apa yang terjadi dengan si anak tersebut. Nah,
Berarti ada orang yang akan membantu Ibu. Nah, siapa nih Bu yang membantu Ibu untuk mewujudkan supaya si anak ini termotivasi lagi dengan baik? Oke. Tentunya pasti kepala sekolah ya Bu, yang pertama ya sebagai pimpinan. Terus, rekan sejawat Bu mungkin karena, siapa tahu dari rekan sejawat itu ada yang sudah berpengalaman menghadapi siswa seperti itu. Kita bisa sharing, bisa berbagi di situ, ya. Dengan orang Betul, tua betul. juga Bu, karena, sekolah juga tanpa, bisa mewujudkan impian kita tentang mewujudkan siswa itu jadi, termotivasi tanpa ada bantuan orang tua juga, ya. Jadi kita harus Mmm, ada sinergi kerjasama dengan orang tua. Supaya apa yang mmm. kita harapkan, tercapai ya. Mhm, mhm, mhm. Iya ya Bu. Jadi, yang membantu itu sebenarnya banyak ya Bu yang bantu kita gitu ya untuk supaya anak ini bisa termotivasi lagi gitu ya Bu. Tadi seperti yang Ibu bilang ada teman sejawat kita gitu kan, mungkin bisa berbagi pengalaman gitu. Kemudian kepala sekolah, kita juga berkoordinasi, kolaborasi gitu, pemecahan masalahnya seperti apa. Dan saya juga setuju sama Ibu, itu tuh Bu, orang tua ya. Karena memang, orang tua ya juga benar berperan penting gitu dalam peningkatan motivasi siswa gitu. Karena memang tadi seperti Ibu katakan kan takutnya dia kurang perhatian gitu ya, akhirnya jadi kurang termotivasi gitu. Setuju Ibu. Nah, yang menurut Ibu apa yang paling harus Ibu lakukan supaya si anak ini dapat termotivasi dengan baik? Yang saya harus lakukan ya, nggak jauh beda yang penjelasan yang saya katakan tadi sama Bu Susan, Mhm. bahwa saya akan merubah, metode dan model pembelajaran saya di kelas ketika KBM dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi yang Mhm. sesuai dengan kebutuhan siswa Iya, begitu dan ya Bu juga ya? Heeh. mungkin dari psikologisnya mungkin ya kita, ke siswa Mhm. itu ya ini, apa namanya, Kenapa tuh Bu punya, psikologisnya Bu? perhatianlah terhadap siswa itu ya ketika di dalam kelas gitu ya. Misalkan kita menyapa siswa gitu ya, Mhm, menanyakan mhm. kabar dia, Iya, iya, itu iya. Oke Bu. Berarti tadi, rencananya selain untuk menggunakan metode gitu ya Bu ya, terus ada ice breaking juga supaya anak tidak jenuh ya Bu dalam kegiatan pembelajaran supaya mereka termotivasi lagi. Terus lagi juga tidak kalah penting adanya, kolaborasi gitu ya Bu, kerjasama dengan pihak-pihak terkait lah, di antaranya bisa dengan kepala sekolah, rekan guru, dan paling utama yaitu dengan orang tua gitu ya Bu. Seperti itu ya Bu Ella? iya betul Ibu, setuju ya. Iya. Ya semoga apa yang nanti akan Ibu lakukan nih tercapai gitu ya Bu, dan si anak nih bisa termotivasi lagi, terus kemudian si anak juga bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, dan dia bisa menjadi siswa yang ideal dengan apa yang seperti Ibu harapkan. Semoga begitu ya Bu. Amin. Amin Ibu, mudah-mudahan doain aja mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Ya, amin Bu. Insyaallah, Semangat ya insyaallah. Bu. Insyaallah Ibu. Siap. Iya. eh Kira-kira kapan tuh Bu, Ibu akan mewujudkan itu semua? Secepatnya Bu, secepatnya karena ya, Mhm. kalau hal seperti itu jangan dilama-lamakan, ya. Oh ya, Karena menyangkut iya tentang betul. motivasi anak gitu. Iya benar-benar Bu. Tidak bisa diundur-undur ya Bu kalau seperti itu ya. Karena memang udah Ya, harus betul. segera dilaksanakan. Nah, kalau misalnya dikatakan waktunya Bu, bisa nggak? Kapan gitu? Kalau Apakah minggu ini bisa atau di misalnya minggu mulai besok juga langsung besok? ketika setelah UTS, kita langsung laksanakan. Coba kita memilih, metode, yang bervariasi yang sesuai dengan
materinya dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Dan mudah-mudahan anak tersebut termotivasi dan senang untuk belajar di kelas. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Semangat terus Ibu untuk Semangat terus Bu. meningkatkan motivasi siswanya. Ya Bu Susan. Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, apa sih yang Ibu rasain? Masya Allah, alhamdulillah lega Bu Susan perasaan saya. Jadi perasaan plong gitu ya. Apa yang saya undak-undak di hati ini sudah tersalurkan lah ya. Ya Masya sudah Allah. menemukan solusi ya. Sudah menemukan solusinya gitu. Ya, alhamdulillah Bu, kalau misalnya Ibu sudah merasa plong, merasa lega gitu ya dengan pembicaraan kita yang sebenarnya singkat banget sih ya Bu ya. Gitu. Ya, saya pengennya nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi ya Bu, biar saya tahu gimana nih progresnya ke depan gitu kan, apakah si anak ini sudah termotivasi dengan baik gitu, apakah dia sudah mengumpulkan tugasnya juga dengan tepat waktu gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah Bu. Oke Bu. Siap Bu Susan. Terima kasih banyak Ibu ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Jadi ini kalau bisa saya simpulkan dari permasalahan yang Ibu hadapi mengenai siswa yang kurang termotivasi tadi dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, Ibu akan menggunakan metode ya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, selain itu Ibu juga akan menyisipkan lah yang namanya ice breaking supaya si anak ini nanti tetap semangat, tetap fokus, termotivasi gitu ya Bu. Nah, selain menggunakan metode juga Ibu tadi mengatakan bahwa Ibu akan ada koordinasi kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya, seperti kepala sekolah, kemudian guru, dan juga paling penting ada dengan orang tua. Itu mungkin kesimpulan yang saya dapat dari pembicaraan ini ya Bu. Betul Bu Susan. Baik Ibu Lela, mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin, sama-sama Bu. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa sharing lagi, supaya bisa tahu nih pemecahan masalah dari yang kita hadapi saat ini. Begitu ya Bu Lela. Sehat selalu ya Bu Lela. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya? Duh, enggak ini ya tadi.